Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, kalau Anda bosan dengan menu makanan yang itu-itu saja, mungkin Anda perlu mencicipi menu makanan di Emado Shawarma. Restoran yang berada di Jalan Pahlawan Trip Malang ini menyajikan makanan khas Palestina. Untuk menu yang kita jual memang menu khas Palestina, menu yang best sellernya itu nasi mandi. Jadi ini banyak sekali pelanggan-pelanggan yang sangat tertarik untuk mencobanya. Nasi mandi itu memang nasi yang berasal dari Timur Tengah ya. Jadi itu ada dengan dikombinasi dengan bumbu-bumbu khas sana. Sehingga memang dibuat seperti dari Timur Tengah. Untuk harga memang kita di angka di kisaran yang paling rendah itu kan kita ada promo ayam ya, jadi sekitar 39, untuk yang paling tinggi sekitar 100-an lebih untuk yang hampers. Sementara ini kita sudah buka cabang untuk yang kedua di Suha, dan target kita untuk Emados ini tahun 2022 kita buka 100 cabang. Menikmati pengalaman menginap sekaligus bersantai sambil mencoba menu kafe di Shawan Guest House dan Cafe yang berada di Jalan Simpang Danau Yamur, Kota Malang. Cocok bagi Anda yang sedang melakukan liburan atau bisnis trip. Aku nyediain menu di sini yang basic-basic aja lah. Kayak jadi kalau misalkan tamu-tamu penginapan mau makan, sarapan, menu basicnya ada di aku. Contohnya kayak nasi goreng, mie godok. Terus juga aku punya menu best seller, paru sambal bawang. Terus kalau untuk minumannya, aku ada kopi, jus, teh, macam-macam anti-senti kayak gitu. Sama snack sih, kalau snack ya kita tahu lah pasti kan ada kentang, tempe, tahu. Nah yang best seller dari snack itu adalah gubay gitu kak. Kalau misalkan di nasi paru ini sebenarnya yang bikin best seller adalah sambelnya sih. Kebetulan sambelnya aku sendiri yang masak. Jadi kalau misalkan kita tahu di luar sana kan paru goreng biasa lah ya. Tapi kalau misalkan di sini itu parunya itu udah di mix sama si sambelnya. Jadi mau nggak mau kita makannya pasti pedes kayak gitu. Dan kebetulan banyak banget yang suka. Akhirnya jadi best seller di sini. Terus kalau untuk cemilannya si gubay itu juga sebenarnya ciptaan aku. Kenapa namanya gubay? Jadi sebenarnya basicnya aku tuh ada darah Sunda. Nah si gubay ini tuh diambil dari bahasa Sunda, artinya sagu, ngambai. Terus aku singkat jadi gubay kayak gitu. Itu makanannya bentuknya kayak lumpia, tapi bukan kayak lumpia Semarang ya. Jadi kulitnya ini kulit lumpia, terus kayak gitu dalamnya itu ada suiran ayam sama aci. Aci itu tepung kanji. Jadi pas kita makan tuh kayak crustnya tuh dari si kulitnya. Terus di dalamnya tuh ada kayak ngambai gitu, bahasa Indonesianya ngambai apa ya? Kayak meleleh melting gitu dari si acinya. Terus pedesnya itu dari si suiran ayamnya gitu. Kalau untuk minumannya si Ichigo Milk ini sebenarnya kalau orang-orang kayaknya udah tahu sih sekarang Ichigo Milk itu kan susu sama selai strawberry. Yang membedakan sama kafe lain itu kita selai strawberry-nya bikin sendiri di sini, fresh dari buah asli. Jadi pas kita minum tuh rasanya nggak kayak minum sirup gitu.
Jika berada di jalan, seringkali kita menjumpai papan petunjuk jalan mengenai nama kota atau jarak kota tertentu. Tahukah Anda apa nama dari petunjuk tersebut? Signage merupakan petunjuk arah baik berupa tulisan maupun benda lain yang menunjukkan arah sebuah lokasi atau kota. Jadi begini, signage itu sebenarnya secara mudah dapat dikatakan petunjuk arah ya, petunjuk-petunjuk yang dihadirkan untuk membantu seseorang dalam menemukan arah untuk mencapai sebuah tujuan ya. Kalau dalam sebuah kota tentu saja sangat membantu mobilitas penduduk kota, ya, terutama baik penduduk kota maupun pendatang untuk mencapai tujuannya. Jadi, signage ini memiliki masuk ke dalam satu sistem informasi di dalam kota, ya, karena dia baik berupa petunjuk arah, ya, dalam bentuk grafis, ya, maupun juga termasuk kehadiran bangunan-bangunan yang bisa bangunan ataupun bentuk fisik lain yang bisa menjadi pengarah atau landmark kota sehingga membantu orang untuk mencapai tujuannya. Begitu kira-kira. Perkembangan signage yang ada dalam sebuah kota berkembang mengikuti perubahan zaman. Dosen arsitektur UB, Dr. Tri Andriani Mustikawati mengatakan signage sudah ada sejak zaman dahulu, namun terus berkembang seiring dengan perubahan masyarakat. Dulu belum ada sistem komunikasi digital seperti sekarang gitu. Jadi kalau dari zaman dulu orang sangat gantung pada sebuah petunjuk fisik. Kalau dulu mungkin orang tidak bergantung pada apa yang ada di alam, ya. Adanya gunung, kemudian adanya karakter-karakter fisik lingkungan, itu yang kemudian dijadikan signage ya, pohon dan sebagainya. Ya, kemudian zaman sudah berubah ya, orang mengenal tulisan dan sebagainya, orang mengenal signboard. Ya. Kemudian signboard di dalam kota pun menjadi bagian dari perencanaan kota, sehingga muncul city signage ya, yang termasuk di dalamnya baik itu rambu petunjuk arah maupun rambu identifikasi bangunan, ya, papan nama bangunan dan sebagainya. Kemudian di masa kini ya, banyak orang mulai berpikir ulang gitu, apakah masih perlu, karena sekarang sudah untuk bernavigasi terutama orang sudah banyak mengandalkan perangkat digital ya, ada Waze, ada Google Maps dan sebagainya. Tetapi apakah signage itu masih signifikan atau perannya di dalam menunjukkan arah atau membantu orang untuk bernavigasi? Tapi saya rasa masih saja, karena kadang-kadang apa yang ada di dalam map ya, ada di dalam Google Map atau di Waze itu tidak sama dengan apa yang ada di lapangan gitu ya. Jadi masih perlu. Jadi sekarang mungkin signage sifatnya tidak bergantung yang tulisan, tapi lebih ya kepada seberapa besar elemen-elemen fisik kota ya dihadirkan ya, sehingga dia signifikan dapat menjadi petunjuk secara fisik gitu, bukan petunjuk tertulis saja, tetapi petunjuk yang signified atau penanda dari sebuah tempat. Dalam menentukan titik-titik untuk penanda arah kota tidak bisa dilakukan secara serampangan, namun harus memperhatikan lokasi tersebut secara komprehensif. Dr. Tri Andriani Mustikawati mengatakan bahwa signage dapat dipasang dengan memperhatikan titik pusat kota atau keramaian. Cabang-cabang jalan itulah yang kemudian menjadi tempat-tempat di mana kita harus meletakkan petunjuk-petunjuk yang signifikan. Jadi misalnya mulai dari sumbu dari jalan Agung Suprapto ya ke arah alun-alun. Itu ada beberapa titik notes ya, yang harus kita perhatikan untuk
supaya orang tidak bingung gitu. Jadi misalnya dari titik pertama di mana, titik kedua di mana, kemudian sampai ke titiknya berhenti di alun-alun. Nah, titik-titik itu yang kemudian kita harus perhatikan ya, baik bangunan di sekitarnya ataupun rambu-rambunya ya. Termasuk juga yang harus diperhatikan adalah pertemuan-pertemuan sirkulasi yang signifikan seperti di Tugu ya, di Tugu dan sekitarnya, sekitar Tugu, sekitar alun-alun, Jalan Ijen dan sebagainya. Di tempat-tempat orang kira-kira akan pergi ke sana. Kemudian yang satu lagi adalah di tempat-tempat destinasi kota utama. Nah, itu perlu kita tahu bagaimana daerah lingkungan sekitarnya, sehingga orang kalau mau mencapai dari satu titik signifikan ke titik signifikan yang lainnya tuh orang tahu harus mengarah kemana, seperti itu. Jadi dia ada sirkulasi ya, kemudian yang kedua adalah titik-titik atau nodes yang signifikan, dan yang ketiga adalah destinasi-destinasi yang penting. Itu yang penting untuk dilihat dalam sistem signage. Pemirsa, ragam desain busana karya 6 desainer tampil dalam Malang Mirama Fashion Runway. Reza Wu selaku Creative Director Ice Model School menjelaskan MMFR bertemakan glam, rich and ethnic ini merupakan mini roadshow dengan menampilkan pakaian ready to wear. Untuk hari ini roadshow-nya kita nampilin ada 6 desainer. Itu nanti sebagian yang akan tampil di tanggal 19 itu nanti di Matos, seperti itu. Itu konsepnya kita industrial. Kita lebih ke kayak konstruksi bangunan gitu, untuk baju-baju yang siap pakai, terus baju-baju yang lebih edgy, urban, seperti itu. Kalau untuk karakter desainer sih beda-beda ya. Jadi ada yang lebih menonjolin ke modern, ada yang ke etnik, ada juga yang lebih kontemporer, macam-macam. Jadi tapi untuk kesan untuk koleksi utama dari semua desainer nanti lebih ke ready to wear sih. Jadi yang baju siap pakai, yang siap untuk dijual gitu. Kondisi pandemi tak menyurutkan Girl and Her Bad Mood tetap berkarya. Home band mahasiswa UB ini telah merilis 3 single, yaitu Wanna Go, Daydreaming, dan single terbaru yakni berjudul By Your Side. Mengusung genre musik alternatif pop, grup musik yang beranggotakan 4 personil ini tetap eksis melakukan promo musik melalui berbagai platform digital. Selamat siang, perkenalkan saya Isi dari UB TV yang akan mewawancara Girl and Her Bad Mood, yaitu adalah salah satu band, home band dari UB. Mungkin di sini nanti kita akan mewawancara sharing-sharing terkait musiknya Girl and Her Bad Mood dan juga terkait permusikan begitu ya, peralihan dari dunia musik di konvensional gitu ya, platform konvensional ke platform online gitu. Nah, sebelum kita ke wawancaranya, mungkin perkenalan diri dulu satu-satu nih ya. Oke. Aku Bima. Di sini aku jadi gitaris sama vokal. Aku Chen, aku basis sama vokal juga. Aku Vero, manajer. Aku Dava, gitarisnya. Aku Danang, drummernya. Terus musiknya ya itu sih, kita main alternatif pop. Inspirasinya siapa? Lumayan banyak inspirasinya. Cuman kita kayak ngumpulin masing-masing anggota tuh kayak punya referensinya masing-masing, sorry. Itu terus kita kayak gabungin jadi musik kita sih. Jadi kalau misalnya kayak band ini mirip siapa, aku jujur nggak tahu, nggak nemu gitu. Karena kita gabungin musiknya gitu sih. Dan ya sejauh ini udah rilis 3 single.
yang udah ada bisa didengarkan di Spotify ya teman-teman. Lagu single pertama, single kedua tuh kita produksiannya masih bisa dibilang gampang sih. Soalnya kita masih ketemu, waktu itu kan masih belum pandemi, kita masih satu kampus semua ya. Jadi kalau mau ngobrol kita tinggal ketemu, tinggal nongkrong bareng, terus latihan juga bisa langsung latihan bareng. Baru kerasaiku pas single By Your Side ya, yang jadi kita habisnya single pertama itu kita sempet nggak ngapa-ngapain tuh hampir setahun karena mulai pandemi terus iya nggak sih? Salah ya? Salah, timelinemu salah. Oh, single kedua yang ke single ketiga ya? Oh iya, abisnya single kedua ke single ketiga tuh akhirnya kita sempat berhenti lama karena misa-misa kitanya kan, akhirnya pokoknya yang single ketiga tuh baru kegarap ketika Dava balik ke Malang, intinya gitu aja. Pokoknya waktu kita bisa ngumpul barengku lebih ini sih, jadi lebih kerasanya tuh dari sebelum pandemi ke pandemi tuh dari produksi itu kerasa banget, kita kesulitan produksinya. Terus kalau masalah perform itu juga ini sih, kita adaptasinya lumayan sih. Jadi kan dulu kalau kita manggung tuh masih panggung offline ya. Apa ya? Ya vibes-nya beda ya. Kalau kita manggungnya offline itu ada yang nonton gitu kan. Jadi kita interaksinya bisa langsung. Terus moro. Terus kan pandemi ya. Terus pandemi kayak kita mainnya kebanyakan di acara-acara yang live streaming kayak gitu kan, tapping video. Itu kita mulai adaptasi ulang sih, kayak akhirnya tuh pertama nggak ada yang nonton, terus hasil dari tappingan tuh kadang kayak kurang bagus. Jadi soalnya kan kalau tapping kan kita bisa nontonin terus ya, kan itu maksudnya di YouTube kan, itu kayak kita bisa kalau kita main langsung kan kalau jelek ya udah gitu, gak bakal nggak. Nah iya kan. Kalau waktu di pandemi itu akhirnya kita berusaha gimana caranya kita perform harus bagus jadinya. Memberikan suasana baru yang cocok untuk bertemu relasi, Hotel Grand Mercure Malang Miramar meluncing sebuah coffee cafe. Dekat dengan tol dan bandara, membuat kafe ini mudah terjangkau untuk wisatawan yang sedang berada di Kota Malang dengan menu andalannya, yakni bermacam kopi yang diolah secara tradisional dan modern. Kami akan membuka secara resmi fasilitas Coffee Cafe yang ada di Hotel Grand Mercure Malang Miramar, dan tentunya tempat ini adalah menjadi pilihan tambahan di Kota Malang. Ya, kalau boleh dibilang ini adalah pilihan yang terbaik kalau Anda para bisnismen, para pelaku-pelaku bisnis dan juga untuk wisatawan untuk bisa berkunjung ke Malang. Tentunya jangan lupa untuk menyempatkan berkunjung di Coffee Cafe Hotel Grand Mercure Malang Miramar. Jadi tempat ini adalah tempat yang cozy, yang cocok untuk temu relasi, dan juga lokasinya pastinya mudah dijangkau karena dekat dengan tol Singosari, tol Pakis, dan juga Bandara Abdurrahman Saleh. Jadi bagi Anda silahkan datang dan pastikan nikmati suasana dan juga fasilitas yang kami sediakan di sini. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Amira Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.